Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032 462 0010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai eh, Advanced ESP32 dan STM32 dengan RTOS Mastery, yang mana di era IoT dan komputasi edge saat ini, membangun sistem embedded itu tidak hanya sekedar membuat kode yang berjalan, melainkan bagaimana memastikan sistem tersebut berjalan secara deterministik, efisien, dan andal di bawah kondisi real time. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membedah strategi optimasi tingkat lanjut untuk memaksimalkan performa sistem operasi real time pada dua platform microcontroller yang paling populer di industri saat ini, yaitu ESP32 dan STM32. Kita akan mulai perjalanan kita dari pondasi yang paling mendasar, sekaligus yang paling krusial, yaitu arsitektur dan scheduling. Memahami bagaimana kernel RTOS mengatur eksekusi tugas pada level silikon adalah kunci utama untuk menghindari masalah performa di kemudian harinya. Selanjutnya, platform pertama yang kita bahas adalah ESP32. Berbeda dengan mikrokontroler kelas bawah, ESP32 dipersenjatai dengan prosesor dual core. Untuk mendukung ini, framework ESP-IDF menggunakan versi FreeRTOS yang telah dimodifikasi agar mendukung symmetric multiprocessing atau SMP. Pada arsitektur ini, kedua core yaitu Pro CPU dan Up CPU berbagi satu daftar antrean tugas yang sama. Scheduler secara dinamis dan cerdas akan membagikan tugas-tugas atau tasks tersebut ke core manapun yang sedang kosong atau memiliki prioritas lebih rendah, memastikan utilitas perangkat keras berjalan secara maksimal. Selanjutnya pada task spinning and core affinity, yang mana meskipun pembagian beban kerja secara dinamis itu terdengar bagus, pada sistem real time yang ketat, migrasi tugas antar core itu dapat menimbulkan overheat waktu yang tidak diinginkan. Nah, disinilah pentingnya fitur task spinning menggunakan fungsi task create pin to core, yang mana untuk menguji task pada core tertentu atau 0 atau 1 untuk mencegah overheat migrasi antar core-nya. Selanjutnya di industri itu mengajarkan kita untuk melakukan isolasi protokol, yang mana praktik terbaik itu melibatkan penguncian WiFi atau Bluetooth stuck pada core 0 atau Pro CPU. Nah, sementara logika aplikasi itu dikunci pada core 1 atau App CPU. Dengan metode ini, komunikasi jaringan tidak akan menginterupsi jalannya algoritma kontrol Anda, sehingga stabilitas koneksi dan aplikasi itu tetap terjaga. Selanjutnya pada abstraksi CMSIS RTOS V2. Nah, pada materi ini itu berbeda halnya dengan ESP32 yang berfokus pada integrasi nirkabel. Mana STM32 itu sangat menonjol dalam variasi industri dan kontrol presisi di sini. Kontrol presisi. Nah, di sini ST Microelectronics itu mengadopsi standar dari ARM, yaitu CMSIS RTOS V2 sebagai layer abstraksi di atas FreeRTOS. Mengapa kita menggunakan layer abstraksi ini? Jawabannya adalah probabilitas dan standarisasi. Nah, dengan CMSIS RTOS aduh dengan
CMSIS RTOS, kode program Anda itu menjadi lebih bersih, modular, dan sangat mudah di-porting ke microcontroller berbasis ARM Cortex M lainnya tanpa perlu menulis ulang seluruh fungsi API RTOS-nya. Oke, selanjutnya pada Advanced Synchronization. Nah, pada Advanced Synchronization itu mengalami masalah paling klasik dan mematikan dalam pemrograman multitasking, yaitu priority inversion. Sebuah kondisi di mana tugas berprioritas tinggi terhalang oleh tugas berprioritas rendah yang sedang memegang resource atau sumber daya bersama. Untuk mengatasinya, kita harus menerapkan teknik sinkronisasi tingkat lanjut. Nah, pada level ini, penggunaan mutex biasa harus ditingkatkan dengan mekanisme priority inheritance, di mana prioritas tugas rendah dinaikkan sementara agar uh, si inheritance ini itu bisa cepat menyelesaikan tugasnya dalam melepaskan kunci. Nah, selain itu digunakan event group untuk mengordinasikan kondisi kompleks antar banyak tugas sekaligus tanpa perlu melakukan polling yang membuang-buang siklus CPU. Selanjutnya, sebelumnya, tahukah teman-teman bahwa ada cara sinkronisasi yang jauh lebih cepat daripada semafor atau QQ tradisional? Yang mana jawabannya adalah direct to task notification. Karena fitur ini terintegrasi langsung di dalam task control block atau TCB. Dari masing-masing tugas, ia tidak membutuhkan alokasi memori RAM tambahan di luar tugas tersebut. Berdasarkan pengujian, metode ini terbukti hingga 45% lebih cepat daripada binary semaphore. 45% lebih cepat daripada binary semaphore konvensional. Ini itu menjadikan senjata andalan yang sangat ideal untuk komunikasi berlatensi sangat rendah, terutama saat mengirim sinyal dari interrupt service routine atau ISR langsung ke tugas penerimanya. Nah, dalam desain grafik yang saya tunjukkan dengan perangkat IoT modern, efisiensi daya adalah harga mati secara default. Karena RTOS akan terbangun setiap beberapa milidetik sekali karena dipicu oleh tick timer untuk melakukan penjadwalan. Meskipun tidak ada tugas baru yang perlu dijalankan, hal ini sangat boros energi melalui optimasi tickless idle. RTOS secara cerdas akan menghentikan tick timer internalnya selama periode kosong yang panjang dan microcontroller ke mode deep sleep. Sistem hanya akan dibangunkan oleh interupsi eksternal atau ketika waktu eksekusi tugas berikutnya tiba, sehingga mampu menghemat konsumsi baterai secara drastis. Di sini tuh terdapat sedikit gambaran dari grafik optimasi low power atau tugas ideal, mana konsumsi daya itu menurun drastis saat RTOS itu menghentikan tick timers selama periode idling panjang. Itu. Nah, selanjutnya pada strategi manajemen memori, dimana ketika sistem kita harus berjalan tanpa henti selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, musuh terbesarnya adalah memory fragmentation atau fragmentasi memori. Di slide ini kita melihat perbandingan 3 strategi alokasi memori. Alokasi statis atau static allocation adalah pilihan utama untuk sistem yang kritis karena memori dialokasikan saat kompilasi bebas. Bebas fragmentasi, namun kurang fleksibel. Di sisi lain, alokasi dinamis menggunakan heap form menawarkan fleksibilitas runtime yang tinggi dengan menggabungkan blok memori bebas, namun memiliki resiko fragmentasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Untuk ESP32, penggunaan static peanut pada core spesifik memberikan performa paling deterministik. Selanjutnya, pada performa benchmark. Nah, mari kita validasi teori-teori tadi dengan data nyata. Di sini kita melihat estimasi performa overheat waktu transisi tugas atau context switch pada prosesor ARM Cortex M4 yang berjalan pada kecepatan 160
8 MHz. Terlihat jelas bahwa pengiriman data melalui QQ itu berukuran 4 byte membutuhkan waktu paling lama, yaitu sekitar 1200 nanodetik. Menggunakan binary semaphore itu memangkas waktu tersebut menjadi 850 nanosecond atau nanodetik. Namun, perhatikan bagaimana task notification mendominasi dengan hanya membutuhkan waktu 420 nanodetik. Angka-angka ini membuktikan mengapa pemilihan objek sinkronisasi yang tepat sangat menentukan kecepatan respon sistem yang ideal untuk diteruskan pada proyek-proyek teman-teman sekalian. Nah, di sini terdapat advanced debugging yang mana optimasi tidak akan lengkap tanpa adanya pengukuran dan pembuktian. Nah, di sini peran dan advanced debugging sangat disarankan untuk tidak lagi mengandalkan printf debugging karena hal itu merusak ketepatan waktu real time. Gunakan alat analisis jejak waktu atau trace analysis seperti Sager System View atau ASP Application Trace. Alat ini memungkinkan kita melihat visualisasi grafik eksekusi CPU secara nyata, mendeteksi CPU hogging, menganalisis tumpang tindih prioritas, hingga mendeteksi gejala stack overflow sebelum perangkat teman-teman dikirim massal ke tangan konsumen lah. Nah, sebagai kesimpulan mengenai RTOS Advance pada SP32 dan STM32 itu bukan sekedar mengetahui fungsi-fungsinya, melainkan seni dalam menyeimbangkan arsitektur hardware-nya, manajemen daya, memori, dan kecepatan eksekusi. Semoga materi ini dapat memberi wawasan terhadap teman-teman dan membantu teman-teman dalam membangun sistem embedded yang setara dengan kelas industri yang tangguh dan andal. Terima kasih telah menyimak video penjelasan materi saya sampai akhir. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum dari kelompok kami. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai program yang telah kelompok kami buat. Nah, ini gambaran listing program dari RTOS Advance yang mana program ini itu digunakan pada microcontroller STM32 untuk membaca beberapa sensor secara multitasking menggunakan FreeRTOS. Kemudian mengirimkan data sensor tersebut ke microcontroller lain melalui komunikasi I2C sebagai slave. Nah, sensor yang digunakan yaitu meliputi sensor suhu dan kelembapan DHT22, potensiometer sebagai input analog, sensor gas MQ2, DAC digital analog converter, dan LED dengan pengaturan kecerahan PWM. Data yang diperoleh dikirimkan ke perangkat master melalui I2C. Nah, di sini terdapat library yang digunakan yaitu terdapat Arduino.h, STM32 Free RTOS.h, Where.h, dan DHT.h. Selanjutnya masuk ke structure data yang mana program ini menggunakan struktur data sensor untuk menyimpan seluruh data sensor. Data yang disimpan yaitu temperatur, humidity, distance, port MQ2, dan take value. Nah, seluruh data itu disimpan dalam satu paket sehingga lebih mudah dikirim melalui I2C. Selanjutnya pada konsep multitasking FreeRTOS-nya. Nah, program ini dibagi menjadi 2 task utama, yang mana task pertama itu task baca digital, berfungsi untuk membaca suhu dari DHT22, membaca kelembapan dari DHT22, dan menyimpan hasil pembacaan ke struktur data. Untuk programnya itu terdapat pada
eh, taks pertama. Selanjutnya pada periode pembacaan yang mana 1 detik sekali itu perubahan suhu dan kelembapan relatif lambat, maka pembacaan tidak perlu terlalu cepat. Dan taks 2, taks baca analog dan DAC. Oke, pada taks kedua berfungsi untuk membaca potensiometer, membaca sensor MQ2, mengatur kecerahan LED, menghasilkan sinyal DAC dengan periode pembacaan 50 milisecond sekali. Karena perubahan analog dapat terjadi lebih cepat, maka taks ini memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding taks sensor digital. Selanjutnya, pengaturan prioritas taks. Terdapat taks analog dan DAC memiliki prioritas yang lebih tinggi. Taks baca digital prioritas 1 dan taks baca analog dan DAC prioritas 2. Alasannya karena pembacaan analog dan pengendalian DAC itu membutuhkan respon yang lebih cepat dibanding pembacaan suhu dan kelembapan. Oke, untuk penjelasan listing program mungkin cukup sampai sini. Selanjutnya kita melihat demonstrasi dari hardware yang telah kelompok kami buat. Teman-teman bisa disimak terlebih dahulu. VRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor DHT22, yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan pas button yang kecil. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga platform lain juga seperti ini. Nah, di sini juga ini STM Master Base Slave lah. Nah, ini slave dulu. Nah, di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Dah. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program yang sudah dibuat pada praktikum yang ke-11, yaitu VRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini ayo yang upload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini untuk cara untuk menanggulangi errornya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya. Nah, tampilan dari terminalnya akan seperti ini. Tuh, ada 38, 46. Ini adalah persentase dari kelangsungan kita sana. Sini ada hardware awal, dashboard, dan humanity atau T22 DAC indikator. Program yang saya terima dan monitor itu data sebentar tadi sudah masuk pada SD card itu. Nah, oke, untuk demonstrasi dan materi yang telah saya sampaikan cukup sekian. Jika ada kekurangan, tutur bahasa yang kurang berkenan atau terlalu bagus, saya mohon maaf. Saya pamitkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.